Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Untuk kita mau membalas kita kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Kasihnya Tuhan lebih besar bagi saudara kita. Mari kita sama-sama mengutamakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan apapun tugas. Apa yang
terima saat ini. Untuk itu biarlah kehadiran kami saat ini ya Tuhan, untuk ingin membalas kebaikan Tuhan yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat penjawaban kami, lewat pujian kami, apapun yang dapat kami kerjakan lewat ibadah pada pagi hari ini merupakan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk membalas cinta kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kehidupan kami. Biarlah ada sesuatu keindahan ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan semakin membuat kehidupan kami teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, tukang CD, paduan suara, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, Engkau urapi kami, hingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah kami pagi ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Saya ucapkan sekali lagi shalom kepada saudara. Haleluya. Kita mau membalas cinta kasih Tuhan, untuk itu kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Masuk
Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kata-katanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan pikiran kita. Sebelum itu kita mau mengangkat pujian. Yesus segalanya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, tapi saya kita pujian bersama. Kalau ada yang belum tahu, kita mendengarkan, kita menyanyikan bersama. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus yang ku cinta, selamanya ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih dalam hati berkati Tuhan. Hati berkati tahun pun berlalu sampai memutihkan, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus kau yang Yesus kau yang ku cinta, selamanya ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih dalam jiwaku sungguh merindukanmu. Silakan Bapak Saudara berdiri. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu,
hari ini yang akan menuntun kita, membimbing kita, bahwa kita tetap hidup berperan di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak saat ini. Terima kasih Bapak, bahwasannya pagi hari ini kami berada di tempat ini dan keberadaan kami saat ini Bapak, semua oleh karena anugerah Tuhan. Atas kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih Bapak. Di tengah segala himpitan, segala pergumulan hidup kami Bapak, Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami, pujian kami, seluruh sidang jemaat yang sudah naikkan kepada Engkau Tuhan. Biar ini Tuhan boleh menjadi pujian, boleh menjadi persembahan yang boleh berkenan dan menyenangkan hati ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Persiapkan kehidupan kami Bapa. Buka hati kami, kuasai dengan kuat kuasa Kudus-Mu setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Ya Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu Bapa. Kami persembahkan hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan akan pakai Tuhan menyampaikan sabda firman, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Hikmat akal budi-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu, kekuasaan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan berfirman pada pagi hari ini Bapa. Biar ketika kami pulang dari tempat ini, kami seluruh jemaat berkati Tuhan, dan kami boleh menerima kekuatan. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, kami tangkap, kami patahkan dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, dan biar Roh Allah, Roh Kudus Tuhan yang menguasai ibadah kami hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, biar suasana surgawi ada di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun banyak saudara-saudara kita hari-hari ini yang terganggu kondisi kesehatannya, kita pasti bersyukur kalau Tuhan masih menganugerahi kesehatan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya, terpujilah Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Wahyu pasal 14. Surat Wahyu pasal 14. Ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada 3 hal yang penting dalam konteks ayat ini. Yang pertama yaitu hidup dalam ketekunan. Yang kedua menuruti perintah Allah. Yang ketiga beriman kepada Tuhan Yesus. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Banyak hal memang yang kita anggap penting, yaitu uang. Uang itu penting dalam hidup kita. Pekerjaan itu penting. Kedudukan itu penting dalam hidup kita. Tetapi di samping hal-hal yang penting ya, bagi kehidupan kita ketika kita menumpang di dalam dunia ini, ada 3 hal ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kita pandang bahwa ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang seringkali diabaikan oleh banyak anak-anak Tuhan.
ada di Roma, di dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai kerajinan kita ini kendor, semangat kita kendor, ketekunan kita kendor. Memang banyak hal yang membuat kita itu kendor, banyak hal yang membuat kita itu mundur, banyak hal yang membuat kita tidak sungguh-sungguh melakukan kerajinan ini, melakukan ketekunan ini. Memang banyak tantangan ketika orang itu ingin hidup di dalam ketekunan, hidup dalam kerajinan. Kalau hanya sebatas percaya, banyak orang percaya, tetapi untuk melakukan ketekunan itu tidak banyak orang yang mampu untuk mengerjakan. Tekun itu terus-menerus melakukan. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Kalau dalam Roma pasal 12 ayat 11 itu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan. Tekun dalam melayani. Ya seringkali kalau kita ingin hidup dalam ketekunan, hidup dalam kerajinan, banyak hal yang menghambat kehidupan kita. Ya ujian tadi sudah mendukung dalam pemberitaan firman ini kita melayani Tuhan sampai akhir hayat kita, sampai akhir hidup kita. Kalau berbicara masalah kesetiaan Tuhan, ketekunan Tuhan, itu tidak diragukan sampai dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya sudah tidak diragukan. Nah sekarang bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kesetiaan kita, ketekunan kita, kerajinan kita juga sesuai dengan kehendaknya? Langsung masuk yang kedua. Itu saya hanya untuk mengulas sedikit masalah ketekunan ini, ya supaya yang mengikuti ibadah raya satu itu diingatkan kembali lewat ayat ini supaya tidak kendor dalam pelayanannya. Ya kadang-kadang terganggu kesehatan sedikit, waduh sudah. Saya tidak pernah memanjakan masalah kesehatan selama saya bisa. Hari-hari ini saya juga terganggu, khususnya tenggorokan. Apalagi untuk menyampaikan firman Tuhan kalau tenggorokannya itu terganggu, ya ini perjuangan. Tetapi saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau tidur-tiduran. Bisa tanya keluarga saya. Saya melakukan aktivitas tanggung jawab apa yang ada di rumah. Saya atasi selama saya masih bisa, selama saya masih kuat. Berapa hari ini saya juga terganggu, ucap tenggorokan, tapi badan tidak apa-apa. Ya. Perlu juga tidak, meriang juga tidak, tetapi ada terpengen tenggorokan itu sakitnya. Tidak pernah selama ini sakit seperti ini. Tapi puji Tuhan kalau saat ini sudah semakin lebih baik. Sehari sudah baik, tidak usah khawatir kalau tertular. Makin sudah lebih baik tenggorokan saya. Ya saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahi kesehatan yang cukup sehingga saya dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Yang kedua adalah menuruti perintah Allah. Dalam konteks ini perintah Allah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tertulis dalam ayat yang ke-7. Ya, kita baca ayat yang ke-7. Apa itu perintah Allah? Untuk lanjut yang perintah Allah, ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia
yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dalam konteks ayat ini, apa yang dimaksud dengan menuruti perintah Allah? Apa yang diperintahkan Allah? Yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, memuliakan Allah, memuliakan Dia. Dan yang ketiga, tetap menyembah kepada Dia. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi kalau ini ditulis dalam kitab Wahyu. Ini merupakan peringatan yang terakhir dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini sangat penting kita perhatikan. Di lain, tadi kita harus menjadi anak Tuhan yang rajin, tetapi kita harus menjadi anak Tuhan yang takut akan Allah, orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang itu takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menaruh hormat kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang kagum akan kuasanya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengasihi kepada Allah, yang diwujudkan dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Jadi takut, lanjut. Dia takut akan Allah. Itu adalah orang yang menaruh hormat. Takut akan Allah adalah orang yang kagum akan kuasanya. Jangan hanya ketika kita sakit disembuhkan baru kagum. Kalau dulu ya kita kesulitan ekonomi, sekarang ekonomi lancar baru kagum. Sebenarnya lewat ciptaan alam yang Tuhan kerjakan ini cukup membuat kita ini kagum akan kuasanya. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, membuat kita seharusnya menjadi anak Tuhan yang kagum akan kuasanya, yang nyata sampai hari ini. Dan kekaguman kita itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, dengan penuh hormat dan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita ibadah itu berusaha untuk bisa memperkenan hatinya Tuhan, beribadah dengan menaruh hormat kepada Tuhan. Ini adalah orang yang merasa takut, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama diwujudkan dalam ibadah ini. Ibadah yang disertai dengan rasa hormat, ibadah yang ingin memberikan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya kalau kita pelajari surat Wahyu tadi, itu sudah berbicara masalah kerajaan Allah. Nah itu sebabnya ketika kita masih menumpang di dalam dunia ini, yuk kita ingin memberikan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita menaruh hormat kepada Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak nampak, Tuhan itu tidak kelihatan. Justru ini adalah orang yang beriman, tindakan orang yang beriman. Bukan takut kepada orang tua kalau itu anak, bukan takut kepada guru kalau itu murid,
Bukan takut kepada atasan kalau itu karyawan, tapi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, selain dia hidup berkenan kepada Tuhan dan menaruh hormat kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu tidak berbuat dosa. Ya, bagian dia. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat yang ke-20. Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Kalau tadi takut yang diwujudkan dalam ibadah, yaitu menaruh hormat kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, itu kalau dalam ibadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak berbuat dosa. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Orang berbuat dosa itu kalau tidak ada orang lain, biasanya seperti itu. Kalau ada orang yang mengawasi kita, kalau ada orang yang melihat kita, kita takut berbuat dosa. Tapi tidak mungkin orang itu selalu mengawasi kita, apalagi ada anak yang ada di luar kota, ya, yang kuliah, yang kos di sana, jauh dari orang tua. Tetap tanamkan takut akan Tuhan. Tetap menjaga diri dengan baik. Kalau orang nggak memiliki takut akan Tuhan, hanya takut kepada orang tua, takut kepada pendeta, takut kepada majelis. Ketika dia ada di luar kota, ya dia bisa bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi kalau kita memiliki dasar hati yang takut akan Tuhan, kita menjaga hidup kita ini. Karena dimanapun kita berada, Tuhan itu ada di sana. Nah, sebab perlu kita tanamkan rasa takut akan Tuhan. Ya, kalau suami-suami hanya takut dengan istri, kalau di rumah. Nanti kalau di luar bebas untuk melakukan apa saja. Oh, sekarang ini enggak hanya suami, banyak istri itu yang seperti itu. Banyak kasus yang terjadi, ditinggal suaminya pergi sampai luar negeri, ya untuk kebutuhan keluarga, ternyata istrinya di rumah selingkuh. Ada yang rumahnya dihancurkan gara-gara marah, seperti itu istrinya selingkuh. Bahkan lebih daripada itu, istrinya dibunuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak memiliki hati takut akan Tuhan. Kalau orang itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, ada suami, tidak ada suami, dia tetap bisa menjaga diri. Ya, bukan oleh karena faktor ekonomi. Alasannya seringkali faktor ekonomi. Jadi alasan mereka melakukan penyimpangan. Sama, suami-suami juga begitu. Jangan hanya takut dengan istrinya kalau di rumah kutuk, tetapi kalau di luar, ya apalagi kalau dompetnya lebih gitu, mulai aneh-aneh. Ya itu sebabnya maka sama-sama kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti Yusuf. Walaupun saat itu tidak ada orang di rumahnya, ya ada siapa-siapa, hanya berdua dengan istri Potifar, untuk diajak melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun ada kesempatan, apalagi Yusuf saat itu masih muda,
hati yang takut akan Tuhan, dia bisa menolak. Kalau berbicara ekonomi, setelah dia bisa memuaskan istrinya Potifar, dia hidupnya jauh lebih baik, hidupnya jauh lebih enak. Tetapi karena takut akan Tuhan, itu bisa menolak walaupun ada kesempatan, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi dia bisa menolak karena memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu tidak berbuat dosa, harus berusaha tidak berbuat dosa. Ini yang diperintahkan Allah. Apalagi kita hidup di dalam zaman akhir ini, banyak tantangan, banyak godaan. Ketika ekonomi kita diganggu, tetap bisa nggak memiliki hati yang takut akan Allah, tetap hidup di dalam kejujuran? Apalagi kalau sekarang ini banyak kerusakan hidup dalam nikah. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita tetap bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan, dapat menjaga kekudusan hidup kita ini? Waktunya sangat singkat. Iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita supaya rancangan keselamatan yang dikerjakan Allah itu gagal. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti akan kehendak Tuhan. Ini yang penting dalam hidup kita hari-hari ini. Walaupun mungkin tidak dianggap penting oleh orang lain. Hanya orang-orang yang mengerti kebenaran saja yang bisa menganggap bahwa takut akan Allah itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Yang kita sudah hidup di dalam zaman akhir ini, mari kita tanamkan hati yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, yang berkenaan dengan ibadah, orang yang takut akan Tuhan adalah menaruh hormat kepada Tuhan. Yang kedua, tidak berbuat dosa. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang B ya tadi maaf. Yang B, yang kedua, yaitu memuliakan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang memuliakan Tuhan. Tentu lewat perbuatan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Satu terus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka lewat perbuatan baik. Jadi memuliakan Allah tidak hanya lewat pujian. Ya kan, seringkali kita anggap bahwa ketika kita memuji Tuhan itu memuliakan Allah. Kita ikut paduan suara memuliakan Allah. Ketika kita diajak pemimpin pujian untuk memuji Tuhan itu memuliakan Allah. Tidak sebatas itu orang yang memuliakan Allah. Ketika kita dapat menunjukkan perbuatan yang baik walaupun kita difitnah. Kalau orang berbuat baik dengan kita, kita berbuat baik, itu biasa. Bagaimana kita bisa berbuat baik ketika kita difitnah? Tadi ayat yang ke-12 tadi 1 Petrus pasal 2. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnahkan sebagai orang durjana, sebagai orang yang jahat, durjana itu jahat. Ya, kita difitnah
sebagai orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita ketika kita difitnah? Oh, difitnah itu menyakitkan. Kita tidak melakukan, tetapi dianggap melakukan. Ini menyakitkan. Ya, betul-betul menyakitkan ketika orang itu difitnah. Tetapi bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita ketika kita difitnah? Dianggap kita adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita tetap melakukan perbuatan yang baik. Ya, tetap melakukan perbuatan yang baik walaupun kita difitnah. Supaya dengan perbuatan yang baik yang kita kerjakan, perbuatan yang baik yang kita lakukan itu dapat memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, kalau pelajar di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, seringkali ini kita jumpai. Ketika kita berusaha untuk berbuat baik, ada saja orang-orang yang mungkin memfitnah kita, menjatuhkan kita. Apalagi dalam dunia pekerjaan itu biasa seperti itu dimanapun. Memfitnah supaya kita tidak dipromosikan, walaupun mungkin kita sudah berbuat baik yang layak untuk dipromosikan. Tetapi mungkin banyak orang-orang yang iri. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? Apakah kita tetap bisa berbuat baik? Apakah kita lawan mereka? Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita ketika kita difitnah sebagai orang yang durjana, orang yang jahat, biarlah kita tetap menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Lewat perbuatan yang baik ini dapat memuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi kita ini menyandang nama Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita harus ingat ketika kita ini akan melakukan sesuatu, apakah itu perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita ingat bahwa kita itu menyandang nama Tuhan. Dimanapun kita berada supaya kita dapat membawa kemuliaan Tuhan. Ini penting dalam hidup kita. Bukan hal yang biasa. Kalau ini kita anggap penting, berarti kita harus memperhatikan, harus kita prioritaskan nyata dalam kehidupan kita. Jadi walaupun difitnah sekalipun kita harus tetap dapat menunjukkan kebaikan kita. Ya, sama seperti Tuhan itu sudah lakukan. Bagaimana Tuhan di pengadilan itu difitnah, bukan karena dia layak untuk dihukum mati. Karena banyak fitnah-fitnah dari imam-imam kepala, dari ahli-ahli Taurat yang seharusnya Tuhan tidak menjalani hukuman mati. Tetapi bagaimana respon Tuhan ketika dia difitnah, dia dicaci maki? Firman Tuhan mengatakan dia tidak membuka mulutnya. Dia hanya diam. Dia tetap melakukan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupannya. Ya, jadi kita harus ingat. Ya, ketika kita dirugikan, ketika kita difitnah, ya kita tetap menunjukkan kebaikan kita. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36, ini tentang kehidupan Dorcas.
Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Itu kan orang Dorcas. Gak tahu ini dia punya keluarga atau tidak dijelaskan di tempat ini. Ya. Tapi dikatakan dalam ayat Alkitab tadi, ketika dia sakit dan sampai ia meninggal. Lalu orang lain yang memperhatikan ya kehidupan Dorcas ini, karena dia sudah melakukan banyak kebaikan. Bahkan ketika Petrus datang, banyak janda-janda yang menunjukkan akan kebaikan dari Dorcas. Hidup sekali itu harus seperti ini. Ketika kita dipanggil Tuhan, itu banyak orang yang getum, banyak orang yang menyayangkan, karena banyak orang yang terberkati lewat kebaikan. Ya seharusnya kita hidup itu seperti ini. Mau hidup hanya satu kali ya. Jangan sampai kita melukai orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ketika kita sakit malah didoakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Tidak seperti itu. Ini Dorcas sudah mati, tetapi ada orang yang peduli. Ini bukan keluarganya. Tadi murid-murid Tuhan yang lain. Yang dimaksud murid ini bukan murid 12 murid itu, bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di kota Yope. Diperhatikan. Diperhatikan orang lain ketika mereka mengalami kesusahan. Untuk itu taburlah perbuatan-perbuatannya yang baik, sampai akhir hidupnya tetap dikenang, ditunjukkan oleh janda-jandanya mereka yang pernah dia tolong. Tentu banyak orang yang mendoakan supaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya walaupun dia sudah mati. Tetapi ketika Petrus datang dan berdoa, maka kuasa Tuhan dinyatakan dan bangkit lagi. Mereka masih dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk jabat jadi berkat. Walaupun mustahil, sudah mati. Dan sebabnya sakit apapun, kalau belum seizin Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Kalau belum waktunya, pasti ada jalan. Yang mati saja bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Apalagi persoalan-persoalan yang lain, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, percayalah. Kalau belum Tuhan menolong kita hari ini, tetap percaya. Pasti ada waktunya, pasti ada masanya, ada saatnya, di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk kita dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Yang mati saja bisa dibangkitkan. Jadi kalau belum waktunya
punya Tuhan, sakit apapun percayalah, jangan putus asa. Toh kalau kita dipanggil Tuhan sudah ada jaminan. Itu ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sekarang itu hanya selanjutnya. Berbahagia kepada siapa? Kepada orang yang tekun, kepada orang yang setia kepada Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Walaupun toh kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita melakukan itu. Yaitu menjadi orang yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu menyembah kepada Allah. Tetap menyembah kepada Allah dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dan dia pasal 3. Dan dia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 dan ayat ke-18. Ini Sadrak, Mesak dan Abednego harus dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang didirikan. Dipaksa, semua harus menyembah. Ayat 17, apa jawabnya? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, tidak menyembah kepada yang lain kecuali hanya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ancaman, Sadrak, Mesak dan Abednego ini bukan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang memiliki posisi di negeri Babel ini, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpilih menjadi pembantu dari Raja Nebukadnezar ini. Ada kedudukan, ada posisi. Tapi saat itu ketika pemuda ini harus dipaksa untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan ancamannya dia harus masuk dalam dapur api. Di tengah-tengah tantangan yang seperti ini, dia tidak akan menyembah kepada yang lain kecuali hanya menyembah kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong sekalipun, tidak menyembah kepada yang lain. Ini keputusan yang sangat luar biasa. Jangan hanya ketika kita ditolong menyembah kepada Tuhan, kalau tidak ditolong. Banyak iman-iman seperti itu. Dia percaya pada Tuhan, kalau pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya, itu bertolak belakang dari iman. Orang yang beriman ini ditolong dan ditolong, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ketika dia mengambil keputusan seperti ini, pertolongan Tuhan yang ajaib itu dinyatakan. Walaupun sudah masuk dapur api, bukan tidak masuk, sudah masuk, tetapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Jadi kalau izinkan Tuhan itu kita menghadapi kesulitan, kita rasakan terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya. Memang mengikut Tuhan itu tidak selalu harapan kita selalu mendapatkan kemudahan dan kemudahan. Kan seperti itu biasanya anak Tuhan, supaya kita selalu mudah, ekonomi lancar, pekerjaan baik, kesehatan oke, baru percaya. Karena ada pujian mengatakan Tuhan tak pernah janji lagi selalu biru. Tetapi Tuhan
selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya biarlah kita dalam tekanan apapun, biarlah hati kita tetap memandang kepada Tuhan. Tidak hanya Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah kepada patung. Dalam Matius pasal yang keempat, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu juga ditantang oleh iblis untuk menyembah kepada iblis dalam kemanusiaannya. Jadi bukan saja orang percaya, Tuhan Yesus pun ditantang. Semua kemuliaan dunia akan diberikan kepadanya kalau dia menyembah kepada iblis. Jadi tantangan penyembahan itu sangat berat. Tidak hanya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru itu pun dialami oleh Tuhan dalam kemanusiaannya. Segala kemuliaan dunia yang akan diberikan, satu kali saja menyembah kepada iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah dari hadapanku, sembahlah Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya kepada Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, biarlah iman kita, penyembahan kita hanya tetap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Ya, sampai Tuhan memanggil kehidupan kita. Ketika kita melakukan ini, baru ayat 14 kalau kita lanjutkan kita maju itu, berbahagia. Nah, untuk itu pada pagi hari ini, yuk kita memperhatikan perintah Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki hati yang takut akan Allah. Yang kedua, memuliakan Allah. Yang ketiga, menyembah kepada Allah. Biarlah kebenaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi marilah kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan satu pujian, Aku Mengasihi. Mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kita pada pagi hari ini. Cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap mengasihi, kita tetap mencintai dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak ada umat yang lain. Saya akan kembali berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Hari-hari ini kita melewati lembah kegelapan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita. Kami tidak takut bahaya karena Engkau menyertai kami, dan kami telah percaya bahwa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menentukan kami. Roh Kudus akan menolong kami, tidak hanya sebatas mendengar, tetapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Soliman, untuk Ibu Paswindo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Sawalunyo. Kami serahkan untuk anak Yona, untuk Bapak Andri, untuk Bapak Barpulus, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa firman Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat tampak di dalam dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, mengimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Tuhan berkati supaya dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung.
Peliharakan seluruh jemaatmu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari usia perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami menyerahkan pernikahan saudara kami Immanuel dengan saudari kami Nilam yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang diperlukan, Tuhan akan cukupkan. Beri kekuatan kesehatan bagi kedua mempelai maupun keluarganya supaya dapat melaksanakan panggilan Tuhan dalam pernikahan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.